Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda menceritakan tentang perjalanannya saat dia pergi dari rumah. Garuda berkata, "Ibu, untuk mengetahui kebenaran tentang masa lalumu, tanpa memberitahumu aku pergi ke Waikunta." Winata terkejut dan berkata, "Waikunta? Tapi tidak ada makhluk yang bisa pergi ke sana dengan tubuh duniawi mereka." Garuda berkata, "Jika restu ibuku menyertaiku, maka semuanya menjadi mungkin." "Ibu, apakah kamu ingat ibu memberitahuku tentang 7 dunia? Aku melewati setiap dunia satu persatu tanpa melalui banyak kesulitan. Meskipun aku melihat dari kejauhan, tetapi di Brahmaloka aku melihat ayah." Winata berkata, "Benarkah itu?" Garuda berkata, "Ya, ibu. Cahaya di wajahnya aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya." Winata berkata, "Aura tubuhnya itu unik, nak. Dia yang pertama di antara semua resi. Brahma, Wisnu, dan Mahesa, mereka semua menghormatinya. Ini adalah masalah kebanggaan untuk menjadi istrinya. Bahkan kamu beruntung, nak, bahwa kamu adalah anaknya." Garuda berkata, "Anda benar, ibu. Aku tentu saja merasa beruntung, ibu. Ketika aku terpesona melihat ayah, apakah Anda tahu apa yang dia katakan kepadaku?" Resi Kasyapa berkata, "Anakku Garuda, ketika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka kamu tidak boleh membiarkan pikiranmu teralihkan. Pergi dan capai tujuanmu." Winata berpikir, artinya dia mendukung Garuda dalam perjalanannya untuk mengetahui kebenaran. Saat itu Kadru secara diam-diam mendengarkan pembicaraan Winata dan Garuda. Winata berkata, "Ayahmu tidak pernah tegas tentang hal-hal seperti itu. Dia acuh tak acuh. Tapi tetap saja dia memberkatimu. Kamu benar-benar beruntung." Garuda berkata, "Ibu, terinspirasi oleh kata-kata ayah aku terbang lebih tinggi. Kemudian ketika aku mencapai Waikunta, seekor ular kobra hitam yang menakutkan menghentikanku." Winata berkata, "Apakah itu Ananta?" Kadru berkata, "Itu anakku, Sesanaga." Garuda berkata, "Ibu, aku tahu saudara Sesanaga, tapi dia tidak mengenalku. Dia pikir iblis telah datang untuk mengganggu meditasi Prabu Sri Wisnu. Jadi dia menyerangku. Kemudian sekali lagi, Anda menyelamatkanku, ibu. Dengan memperkenalkan ayah dan ibu, Sesanaga berhenti menyerangku dan dia memelukku." Kadru berpikir, meskipun dia anakku, Sesanaga mendukung Winata. Winata berkata, "Aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Apakah dia baik-baik saja?" Garuda berkata, "Ya, ibu, saudara Sesanaga baik-baik saja. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia memikirkan ibu dan bibi Kadru setiap hari. Apakah Anda menyadari sesuatu, ibu? Saudara Sesanaga memulai harinya dengan menyebut nama bibi Kadru, bahkan sebelum menyebut nama Prabu Sri Wisnu." Winata berkata, "Saudari Kadru akan sangat senang mendengarnya. Dia mungkin tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan ini, tetapi aku sangat mengenal hatinya. Setelah Ananta dan Basuki pergi, dia diliputi oleh kesengsaraan." Kadru mengingat kesedihannya saat kepergian kedua putranya, Ananta, Sesa, dan Basuki. Garuda berkata, "Berkat restu bibi dan ibu, meditasi saudara Sesanaga telah menuai hasil yang diinginkan. Dia bahkan telah mencapai Waikunta, namun dia belum mendapat kehormatan dari kemuliaan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Tapi setelah Dewi Laksmi memasuki lautan, Dewa Wisnu membenamkan dirinya dalam meditasi, ibu." Winata berkata, "Apakah kamu diberkati dengan anugerah Prabu Sri Wisnu?" Garuda berkata, "Meskipun jauh aku diberkati dengan kehormatan kemuliaan Prabu Sri Wisnu." Winata menjadi sangat bahagia dan berkata, "Katakan seperti apa rupa Prabu Sri Wisnu?" Garuda berkata, "Berada di dekatnya memandikan seseorang dalam kesucian dan kemurnian keberadaannya. Itu tidak mungkin untuk mengatakannya, ibu. Namun karena ini adalah perintahmu, aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh menjelaskannya." Prabu Sri Wisnu tenggelam dalam meditasi, ibu. Ornamen yang menghiasi dirinya telah kehilangan kilaunya, karena seluruh alam semesta telah kehilangan anugerah dari Dewi Laksmi. Terlepas dari keadaan yang menyedihkan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang lebih cemerlang dari 1000 matahari.
Namun cahaya itu tidak panas atau berapi-api, tapi cahaya itu menenangkan, itu menakjubkan, ringan dan sangat menenangkan. Ibu, ingat berkat yang Ibu berikan kepadaku. Semoga aku diberkati dengan kehormatan menjadi pemuja Prabu Sri Wisnu. Hanya ketika aku melihatnya barulah aku menyadari bahwa berkat-Mu memberikan kegembiraan yang Ibu ingin aku terima. Winata berkata, mendengarkan kata-katamu membuatku sangat senang, Garuda. Meskipun usiamu masih muda, kamu diberkati dengan kehormatan. Melihat kemuliaan Prabu Sri Wisnu, ini membuatku sangat bangga. Sepertinya aku akhirnya menuai buah dari meditasiku selama bertahun-tahun. Semoga tidak ada yang melempar mata jahat kepadamu. Di luar, Kadru berpikir untuk berapa lama dia akan membuang-buang waktu dengan membicarakan hal-hal seperti itu. Yang ingin kuketahui adalah apa yang sebenarnya Sesanaga beritahu tentang Winata dan aku. Winata berkata, Garuda, Ananta memberitahumu tentang apa? Garuda menjadi bingung dan Winata berkata, kebenaran pasti akan muncul suatu hari nanti, anakku. Garuda berkata, saudara Sesanaga memberitahuku tentang segalanya, Ibu. Sejak awal bahwa ada kasih sayang dan cinta antara bibi dan ibu. Bahkan ibu adalah mata baginya. Ketika kamu menyerah pada penyakit, dia akan menawarkanmu pengabdiannya dengan tetap terjaga selama sepanjang malam. Namun pada hari Resi Durwasa memberikan kalungnya yang terbuat dari parijata kepadamu, semuanya berubah, Ibu. Winata mengingat anugerah dari Resi Durwasa itu dan Garuda berkata, kemudian bibi diliputi oleh rasa iri terhadapmu. Winata berkata, tapi aku gagal memahaminya. Garuda berkata, begitulah sifat keburukan ibu. Kita gagal untuk mengenali mereka saat masih ada waktu. Terkadang kita menjadi mangsa mereka dan sama sekali tidak menyadari fakta ini. Sebelum saudara Aruna dan aku lahir, kelahiran ular telah membuatmu iri. Namun ibu tidak menyadarinya. Winata mengingat kesalahannya sehingga membuat anaknya lahir tidak sempurna. Garuda berkata, ibu, aku memahami emosimu. Cinta keibuanmu telah berubah menjadi iri hati. Tetapi ibu sama sekali tidak menyadarinya. Tapi itu bukan sepenuhnya salahmu, ibu. Ibu diberkati dengan anugerah menjadi ibu dari putra-putra yang sangat perkasa. Dan karena itu bibi Kadru menjadi mangsa ketidakamanan. Oleh karena itu dia menanam begitu banyak benih kecurigaan di benakmu, sehingga ibu gagal memahami kenyataan yang ada di hadapanmu. Dan ketika saudara Aruna memberimu kutukan yang mengerikan dalam kemarahan, kamu menganggap itu takdirmu. Dan kemudian karena rasa bersalahmu, ibu telah menjadi sangat lemah, sehingga ibu tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu ibu gagal melihat jebakan yang dipasang oleh bibi Kadru, dan ibu terus terjerat di dalamnya. Sehingga seluruh kesalahan saudara Aruna yang lahir tidak lengkap diterima dengan senang hati olehmu. Ibu memaafkan bibi Kadru dengan sangat mudah, padahal sebenarnya bibi Kadru tidak pantas untuk diampuni. Winata mengingat saat dia memaafkan Kadru dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan Winata berkata, semua ini, apakah Ananta memberitahumu tentang ini? Garuda berkata, tidak, ibu. Saudara Sesanaga tidak mengetahui peristiwa yang terjadi setelah kelahiran saudara Aruna. Untuk sesaat aku juga merasa usahaku untuk mempelajari kebenaran tentang perbudakanmu akan sia-sia. Namun Prabu Sri Wisnu memberiku petunjuk bahwa aku harus mendekati Ibu Aditi. Aku mendengar doanya dan pergi ke sana. Apa yang terjadi selama meditasinya adalah sesuatu yang telah diberitahukan bibi Kadru kepadamu. Namun ibu tidak menyadari fakta bahwa menjelang akhir perang itu, Wajrang menjadi tak berdaya di hadapanku. Mendengar itu Kadru terkejut dan berpikir, apa yang terjadi yang membuat Wajrang tidak berdaya di hadapan Garuda? Garuda berkata, saat aku ingin membunuh Wajrang, Ibu Diti sampai di sana untuk melindunginya. Tapi aku sangat keras kepala. Aku memaksa bibi Diti dan aku mengetahui segalanya dari bibi Diti. Segala hal yang tidak disadari oleh kakak Sesanaga. Garuda menceritakan rencana Kadru bahwa sampai kita mengetahui sejauh mana kemampuan anaknya, kita harus menjaga Winata tetap hidup, dan Winata sendirian yang akan mengendalikan anaknya. Kadru berpikir, jadi Diti memberitahu dia kebenaran tentangku. Garuda berkata, ibu, kamu tidak menyadari hal ini. Bibi Kadru telah mengkhianatimu. Dia mengambil keuntungan yang tidak semestinya darimu dengan memasang taruhan, dan dia menipumu.
Winata berkata, ekor kuda itu warnanya putih dan bukan hitam. Dan untuk membuktikan bahwa ekornya berwarna hitam, anak laki-lakinya dalam bentuk ular telah melilit ekor kuda sehingga itu terlihat hitam. Garuda terkejut mendengar perkataan ibunya dan berkata itu berarti bahwa ibu menyadari fakta bahwa ibu telah ditipu. Winata berkata, aku tidak menyadarinya pada awalnya ketika dia berkata bahwa aku tidak boleh mengingkari janjiku dan bahwa aku harus bersumpah untuk tetap menjadi budaknya seumur hidup. Aku melihat ribuan putranya merangkak ke arahku dalam bentuk ular mereka. Saat itulah aku sadar tentang bagaimana saudara Kadru memenangkan taruhan itu. Garuda menjadi marah dan berkata, namun ibu tidak mengajukan pertanyaan padanya. Ibu telah memenangkan taruhan itu. Jadi mengapa ibu menerima menjadi budaknya seumur hidup? Kadru berpikir, aku juga ingin mengetahui rahasia itu, Winata. Meskipun mengetahui penipuanku, mengapa kamu menerima untuk menjadi budakku?